Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa wala. Bapak-bapak, saudara sekalian, jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Subhanahu wa taala malam hari ini dalam suasana hujan yang penuh barokah ini dengan doa Allahumma shayyiban nafi'a. Mudah-mudahan dengan hujan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan barokahnya dan memberikan ijabah atas doa-doa kita semuanya. Ada satu kisah, yang kisah ini agak sedikit menggelitik atau agak buat kelakar, yaitu kisahnya Abu Nawas dengan sahabatnya. Ketika hujan, Abu Nawas ini lari, bahasa kita ngiyup, karena turun hujan maka Abu Nawas lari dari hujan kemudian ngiyup. Oleh temannya ditanya kepadanya dengan pertanyaan, "Wahai Abu Nawas, kenapa kamu lari dari rahmat Allah?" Kan hujan itu rahmat Allah gitu. Paham ya? Hujan itu rahmat. Tapi kenapa wahai Abu Nawas kamu kok lari dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, lari dari hujan kemudian kamu ngiyup? Tapi yang namanya seorang yang ahli ilmu, maka ada saja jawabannya. Apa jawabnya? Daripada saya nginjak-nginjak rahmat Allah, maka lebih baik saya lari dari rahmat itu. Artinya orang yang bertanya membuli kepada Abu Nawas, tapi Abu Nawas bisa memberikan jawaban yang kira-kira tidak bisa dikira dalam bulian itu. Maka kita ketahui bahwasanya Allah telah menyatakan hujan itu rahmat. Maka di antara kita manusia ini kadang-kadang ada yang senang dengan turunnya hujan, tapi ada orang-orang yang tidak mau dituruni hujan. Seperti malam hari ini, seperti kita-kita ini, mungkin ketika ada turun hujan kita tidak mengeluh, wah kok udan, sehingga kadang membuat kita tidak berangkat menuju majelis ilmu karena turunnya hujan itu. Tapi sementara kita justru kita menantang, wah ini ujian buat saya, maka saya berusaha untuk datang. Kalau walaupun hujan, maka justru hujan ini adalah tantangan untuk menguji keimanan kita. Nilainya pun panjenengan alhamdulillah ditakdirkan bisa hadir di majelis ilmu ini. Kemudian hormati, terkait dengan masalah ahamiyatud dakwah bil ma'ruf, ya, ad-dakwah bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Keutamaan atau pentingnya dakwah amar ma'ruf sering bicara masalah dakwah, namun dakwah yang diperkirakan mereka itu tidak punya tantangan yang menjadikan orang itu bisa lari daripada tantangan itu. Banyak di antara umat Islam ini ketika berdakwah menghindar dari tantangan itu. Terutama adalah dakwah nahi mungkar. Dakwah itu ada dua, dakwah amar ma'ruf dan dakwah nahi mungkar. Tak boleh dipisah-pisahkan duanya ini. Sehingga awal-awal terjadinya reformasi, saya pernah mengikuti bagaimana tokoh umat Islam dan tokoh Muhammadiyah. Pada saat itu beliau, setelah beliau menjabat sebagai ketua umum PP Muhammadiyah, yaitu Bapak Amin Rais, kemudian menjadi tokoh untuk reformasi di Indonesia. Ketika beliau menyampaikan pidatonya di Sriwedari, dia mengatakan bahwasanya dakwah dalam Islam itu ada dua, itu dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Maka dakwah amar ma'ruf dan mungkar itu diumpamakan seperti sayap. Kalau ada, apakah itu pesawat terbang atau burung, maka dua sayap ini harus semuanya berfungsi. Tidak boleh hanya memiliki satu sayap, sebab kalau punya satu sayap maka tidak bisa terbang atau tidak akan indah terbangnya itu. Maka dua sayap ini harus berperan semuanya, berfungsi semuanya. Itu dakwah amar ma'ruf
dan dakwah nahi mungkar. Kalau punya sayap, saya punya sayap kanan, satunya sayap yang kirinya. Dua-duanya harus berfungsi. Nah, sedangkan kita sebagai umat Islam ketika diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala berdakwah, maka tidak boleh kita mementingkan, mengutamakan dakwah bil ma'ruf atau amar ma'ruf, sedangkan kita tidak mau atau meninggalkan dakwah nahyu mungkar. Kenapa? Karena apabila kita meninggalkan itu, maka justru Allah akan memberikan sanksi kepada umat, bahwasanya Allah akan menimpakan adab itu kepada orang yang meninggalkan nahyu mungkar. Maka ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang semuanya insya Allah hafal ge. Karena hadis ini masyhur, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis atau dalam Sahih Muslim dinyatakan, man ro'a minkum mungkaron, barang siapa, kata man katanya barang siapa, siapapun di antara kita umat Islam itu melihat kemungkaran, maka perintah Rasulullah SAW, fal yughayyir bi yadihi, rubahlah, cegahlah dengan tanganmu. Kemudian Rasul mengatakan, apabila tidak bisa dan mampu, maka rubahlah, cegahlah dengan lisanmu. Turut derajatnya. Dengan tangan gak mampu, silakan tetap jalankan dengan lisan. Lisan pun gak mampu, maka babi kolbi, maka adalah dengan hatinya. Kalau tangan tidak dilakukan, ucapan tidak dilakukan, hati pun gak melakukan, maka Rasulullah melanjutkan dalam hadis yang lain, maka tidak ada iman di dalam hatinya seberat darah pun. Tidak ada iman di dalam hatinya seberat darah pun. Artinya, ini wong iman apa tenan apa tidak, kan itu pertanyaannya. Maka jamaah rahimakumullah, kalau dinyatakan urutannya bagi siapapun ketika melihat kemungkaran, maka yang mampu dengan tangan, dengan tangannya. Tidak boleh kita melepaskan tanggung jawab ketika kita punya kemampuan. Misalnya kalau yang berbuat maksiat itu adalah anak kita atau anak kecil lah di depan kita, mosok kita tidak mampu melaksanakannya. Kalau misalnya ada anak sekolah usia SMP misalnya dan kita punya kekuatan, anak SMP kemudian minum usia SMP jangan minum minuman keras, kemudian kita mengetahuinya, apakah kita merubahnya dengan hati kita, dengan lisan kita, atau dengan tangan kita? Jangan semuanya ini yang punya kewajiban dengan tangan adalah Pak Polisi yang punya kewenangan. Kalau semua seperti ini, sedangkan kita melihat ada kemaksiatan dilakukan oleh anak kecil, anak SMP, kemudian itu urusannya Pak Polisi, kira-kira apa yang terjadi kemaksiatan itu? Kira-kira apabila kita diam, kita menyerahkan semuanya kepada pihak kepolisian karena dianggap yang punya tangan adalah punya kewenangan, punya senjata atau punya kekuatan, sedangkan kita bisa menolak, hanya saja kita kadang-kadang ogah-ogah atau tidak mau atau tidak berani. Maka sebenarnya apabila Bapak hormati, kalau ada kemaksiatan, kita ada di situ, kita mampu dengan tangan kita, rubah dengan tangan kita, gak usah ngenteni Pak Polisi. Jangan sampai ini urusannya Pak Polisi, biar nanti Pak Polisi yang menanganinya. Kalau semuanya prinsip seperti ini, maka kemaksiatan akan merajalela dan tidak ada perubahan atau tidak ada kebaikan di tengah-tengah masyarakat kita. Kenapa? Karena penyakit itu sifatnya menular. Penyakit itu sifatnya menular. Maka barang siapa yang bisa mencegah, cegah itu kemaksiatan supaya tidak menular kepada pihak yang lainnya. Kemudian, kalau tangan nggak mampu dengan lisan, dengan apa lisan yang kita sampaikan? Kalau misalnya ada saudara kita, anak kita, atau mungkin teman kita yang melakukan kemaksiatan itu, apakah kita menanti seorang ulama ceramah, sedangkan kita bisa menghentikan dengan lisan kita? Tentunya tidak. Jadi jangan menyerahkan tugas-tugas dakwah ini dengan alasan ini bukan kewenangan saya, ini bukan tugas saya. Kenapa? Karena tugas kita adalah man ro'a minkum mungkaron. Siapapun orangnya yang melihat kemungkaran, maka perintah pertama adalah falyughayyir biyadihi. Dengan tangan kita berubahnya. Kalau nggak mampu, silakan dengan lisan. Lagi kira bapak-bapak, misalnya pun ada. Ini jamaah sampai kata ibu 30-an ya.
ada orang yang maksiat kan sedikit sekali, paling-paling wong mendem hanya 5 orang, masa wong 30 gak iso ngatasi wong 5. Itu ora iso ngatasi atau karena takut atau berkewuh. Kata tenan bapak-bapak, kadang kita ini tidak punya kepedulian terhadap kemaksiatan yang ada di masyarakat, sehingga kadang-kadang kita sing penting aku ora, sing penting aku tidak melakukannya, sing penting keluarga saya tidak melakukannya dan saya selamat. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena penyakit itu bisa menular. Kalau hari ini kita bisa menghindar dari kemaksiatan, tapi ingat, bisa jadi penyakit apabila tidak dicegah hari ini, jangan-jangan ketika kita meninggal, penyakit itu bisa menular kepada anak cucu kita, kepada generasi setelah kita. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa. Coba dipun pirsani surah nomor 26, surah Syu'ara, surah Asy-Syu'ara ayat 80 sampai 83. Enak doa ini pun Nabi Ibrahim. Quran surah 26, surah Asy-Syu'ara ayat 80 sampai 83. Doa Nabi Ibrahim. Bener ya? Apa doanya? Doa Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah untuk diberikan hikmah kepadanya. Dan apa itu hikmah? Panjang lebar dijelaskan para ulama. Antara lain hikmah itu adalah akal yang sehat. Kedua, kenabian. Yang ketiga, Al-Quran. Dan ketiga yang keempat adalah Al-Quran. Nabi Ibrahim berdoa kata, Robbi habli hukma wa alhiqni bisolihin waja'alli lisana sidqin fil akhirin waja'alni min warasati jannati naim. Ketemu nggih, sampun nggih. Yen awas terjemahanipun sedari niki, Robbi habli hukma. Jangan terjemahkan. Baca terjemahanipun. Ya. Asy-Syu'ara surah nomor 26. Sudah ketemu? Ya. 81 80. Ya. 83 sampai 85. Terjemahkan. Moga diterjemahkan. Iya. Kenabian Al-Quran. Jadi Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah untuk diberikan hikmah. Dan hikmah, kalimat hikmah inilah yang dijadikan sebagai pedoman bangsa Indonesia di dalam menetapkan dasar-dasar ketika kita ini bernegara, sebagaimana bunyi Pancasila pasal sila yang keempat itu, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Jadi hikmah itu pernah diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan hikmah itu nanti pertama akal sehat, kedua kenabian, yang ketiga adalah Al-Quran. Ini para ulama menjelaskan itu. Tapi kalau Nabi Ibrahim tentunya bukan Al-Quran, tapi apa? Kenabian ataupun akal sehat. Maka para ulama Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdoa ini, yang kedua adalah minta dikumpulkan, bisa berkumpul dengan orang yang soleh. Wa alhiqni bisolihin.
Ya Allah, kumpulkanlah aku, pertemukanlah aku dengan orang yang soleh. Siapapun orang yang soleh antara umat yang sebelum Nabi Muhammad SAW, dari Nabi Adam AS sampai Nabi SAW, siapapun yang soleh, maka sesama orang soleh itu nanti bisa berkumpul. Dan orang yang soleh ingin berkumpul dengan sesama orang yang soleh. Jangan sampai kita ini kalah dengan para penyanyi. Orang penyanyi saja ketika nyanyi Tombo Ati, Bapak kenapa? Tombo Ati ono 5 perkara. Salah satu di antaranya wong kang soleh kumpul ono. Apal to jenengan? Apal kah? Oh, penyanyi apal maksud jenengan apal. Kan ada 5 nggih, 5 perkara itu. Misalnya pun maca Quran angkat sak mananipun ngoten nggih. Tapi ada di baris yang keempat atau kelima itu wong kang soleh kumpulannya. Kenapa? Orang sesama yang soleh itu ini berkumpul, dan perkumpulan atau bertemunya orang yang soleh itu nanti dunia sampai akhirat. Sampai Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW itu mi'raj menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril tidak masuk ke Sidratul Muntaha, kemudian Rasulullah SAW, hanya Rasulullah SAW yang masuk ke Sidratul Muntaha. Kemudian Rasulullah SAW uluk salam kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat at-tahiyat itu. At-tahiyatu lillahi wassolawatu wattayyibat. Ini kan uluk salam Rasulullah SAW ketika mau masuk Sidratul Muntaha. Kan ceritanya pun kan? Dados at-tahiyat itu adalah uluk salam Rasulullah ketika beliau naik ke Sidratul Muntaha, naik dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada saat Mi'raj itu. Apa ucapannya? At-tahiyatu lillahi wassolawatu wattayyibat. Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Assalamu alayka ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Balik ucapan salam kepada Rasulullah SAW. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak cukup ketika diucapkan selamat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah minta supaya demikian pula orang-orang yang soleh masuk mendapatkan ucapan selamat itu dengan mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ibadillahis sholihin, orang-orang yang soleh. Jadi Rasulullah tidak puas apabila hanya beliau sendiri dengan para sahabatnya masuk surga ataupun mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi minta supaya orang-orang yang soleh dari kalangan umatnya, dan mudah-mudahan kita masuk pada orang-orang yang soleh ini untuk mendapatkan keselamatan, kesejahteraan. Itulah doa Rasulullah SAW. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi Rasulullah SAW, bukan untuk keluarganya atau sahabatnya, tapi semua umat yang mengikuti jejak Rasulullah SAW. Maka saya ingin menyampaikan satu ayat yang ini menjadi dalil utama ketika ada kelompok, ada persekutuan berkumpul dalam rangka untuk berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Apa perintahnya? Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ini kan dalil yang sering kita baca nggih. Apal tadi kan? Ini perintah Rasulullah, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam, kepada Rasulullah SAW dan umatnya. Apa itu? Hendaklah di antara umat Islam ini ada kelompok, ada persekutuan yang mereka punya tugas. Tugasnya 3 dalam ayat 3. Ada 3 tugas. Yad'una ilal khair, ya'muruna bil ma'ruf. Yang ketiga, ya, di sini ada dakwah. Apa itu? Yad'una ilal khair. Apa ini? Yad'una ilal khair, mengajak kepada al khair. Al khair, Rasulullah SAW jelas menjelaskan apa itu. Rasulullah jelas dalam hadis yang sahih dinyebutkan ittiba, ittiba'il Quran
wasunnati. Ittiba'il Qur'ani wasunnati, mengikuti Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Kalau yang menafsirkan Rasulullah SAW maka tidak ada keraguan. Jadi al khair yad'un al khair, kebaikan. Kebaikan itu apa? Kalau kita berbicara kebaikan, yang membicara kebaikan adalah orang non Islam, maka mendirikan tempat ibadah buat mereka al khair, kan? Seperti yang ada di Godarjo itu, yang punya lahan 150 hektar, sudah berdiri bangun yang sangat megah, nilainya mungkin hampir 1 triliun itu ya, minimal 500 triliun dah, 500 miliar, hampir 1 triliunan, tanah seluas 105 hektar itu. Mereka membangun dan mereka berjuang untuk pembangunan itu, dan kalau bersukses mereka menganggap adalah khair, khair menurut mereka. Tapi kalau al khair dijelaskan oleh Rasulullah SAW, maka itu bukan al khair. Kenapa? Al khair adalah ittiba'il Quran was sunnati, mengikuti perintah Al-Quran dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Maka al khair yang dimaksudkan adalah dinul Islam atau al-Islam. Al-Islam. Maka Bapak Ibu, Bapak-bapak semuanya yang berdiri, kalau nek jenengan membaca terjemah harfiah, coba jenengan baca Pak ayat ini, baca dulu. Al-khair diterjemahkan apa itu? Coba diterjemah. Diterjemah, kalau kebaikan berarti kebaikan. Bahayanya apa? Kalau diterjemah kebaikan, maka orang non-Islam juga punya amal kebaikan. Ada yang membawa Mas Marsono, ada terjemah tafsiriyah. Dijelaskan di sana al-khair adalah dinul Islam. Seperti jenengan misalnya doa ngaten, ihdinas siratal mustaqim. Kalau diterjemahkan, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Maka orang agama selain Islam juga punya jalan yang lurus. Ya kan? Kitab mereka, Injil, dianggap mereka sebagai jalan yang lurus. Kitab kita dianggap oleh orang-orang yang punya keyakinan dengan kitab kita itu ada jalan lurus. Padahal ihdinas siratal mustaqim di dalam tafsir tidak ada lagi kecuali ad-dinul Islam. Maka seharusnya kalau diterjemahkan harfiah, tunjukkanlah ya Allah kepadaku jalan yang lurus. Maka jenengan teng Solo dari Purwokerto, dari Purwosari sampai ke Gladak, itu jalan yang lurus Pak, ya kan? Apakah itu? Kan bukan kan? Maka as-sirat al-mustaqim, semua ahli tafsir mengatakan dinul Islam, agama Islam. Maka apabila diterjemahkan, tunjukkanlah ya Allah kami untuk bisa menjalankan syarat Islam atau dinul Islam. Itu adalah jalannya orang-orang yang disebutkan adalah dalam tafsir adalah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Baru itu dijelaskan orang-orang yang syidik, orang-orang yang soleh, para nabi, para anbiya dan para syuhada, dijelaskan seperti itu. Tidak akan mungkin kepada agama yang lain. Kenapa? Karena as-sirat al-mustaqim itu jelas adalah tidak adalah dinul Islam. Tapi karena terjemahan harfiah, maka as-sirat itu jalan, al-mustaqim itu lurus. Kenapa? Terjemah harfiah. Maka Bapak hormati, contoh lain ya Dad. Jenengan membaca ayat kursi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Coba jenengan tarik Pak, la ta'khudhuhu sinatu wala naum, itu terjemahnya apa? Carikan terjemahnya. La ta'khudhuhu sinatu wala naum, apa terjemahan di situ? Terjemahannya apa? Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Kalau kita bicara masalah tata bahasa, ada fa'il, ada maf'ul, ada fi'il, kan ada kan? Ada subjek, ada objek,
ada predikat, atau predikat, ada subjek, ada predikat, ada objek. Nah sekarang pertanyaannya, la ta'khudhu sinatu wala naum. Ini subjeknya apa? Apa subjeknya? Fa'ilnya apa? Apa? Kalau misalnya lihat, Allah tidak tidur dan tidak mengantuk. Kalau terjemahan itu, kalau kalimat ini, Allah tidak tidur dan tidak mengantuk, ini subjeknya siapa? Subjeknya siapa? Allah. Lah kalau la ta'khudhu sinatu wala naum, ini subjeknya Allah atau naum atau ya tadi la ta'khudhu sinatun atau naum. Apa subjeknya? La ta'khudhu sinatu wala naum. Karena itu terjemahan ini pasti ya tebak. La ta'khudhu, tidak menimpa atau tidak mengena kepadanya siapa? Allah. Apa yang menimpa kepada Allah itu sinatun wala naum, ngantuk maupun tidur. Kalau saya terangkan begini, ini fa'ilnya apa? Subjeknya apa? Ngantuk. Ngerti ya Pak? Jadi ngantuk tidak bisa mengenai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ngantuk dan tidur mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana jagat raya ini bisa berjalan dengan seimbang ini? Allah tidak bisa terkena oleh ngantuk. Lah jenengan bisa nggak terkena oleh ngantuk? Malah ngaji ngantuk kan? Itulah kelemahan kita. Kita tuh lemah, sehingga karena kelemahan kita ngantuk bisa menimpa pada kita. Kita terus betul. Kita terus betul. Jenengan kira-kira pilih kena bisa terkena ngantuk atau tidak terkena ngantuk? Pilih betul jenengan pilih iso ngantuk atau orang iso ngantuk? Iso ngantuk kan? Kenapa? Nikmat. Apalagi tidur. Misalnya penonton, saya iso turu, ini judek ya Pak. Ada, saya punya teman satu pekan, seminggu gak iso turu Pak. Judek sampai dia tuh keluar dari rumah malam-malam sampai digoleki bojone barang. Iki bocah ini ngendi? Wong ini ngendi kenapa? Dia keluar dari rumahnya tanpa arah, dia tuh keliling songko stres. Kenapa? Tidak bisa tidur selama 1 pekan. Jangan piye, pengen piye, rasa turu 1 pekan. Nonton kan? Justru karena kita orang yang lemah, alhamdulillah kita itu bisa tertimpa oleh ngantuk. Alhamdulillah. Sebab apa? Banyak orang wong sing rasa turu malah judek, kadang-kadang malah golek obat tidur. Lah bagaimana kalau Allah itu tertimpa oleh tidur, tertimpa oleh ngantuk? Bagaimana kalau sinatun wala naumun menimpa kepada Allah? Apa yang terjadi kira-kira? Maka terjemahan ikut Bapak, naik jenengan pirsani, mungkin jenengan naik sakit pirsani utawi ya belilah nanti nggih. Jadi regane murah niku. Mungkin 35.000 terjemah tafsiriyah itu. Terjemahan ini benar. Allah tidak tertimpa oleh ngantuk dan tidur, tertimpa. Atau ngeten. Tidur, ngantuk dan tidur tidak bisa menimpa kepada Allah. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Sedangkan asinatun wal naum bisa menimpa kepada kita ini. Misalnya pun ya ta'khudhu sinatun wala naum. Namanya pun sinten Pak jenengan Pak? Pak Amadi. Cocok betul, sesuai enggak? Ngantuk dan tidur menimpa kepada Pak Amadi, menimpa kepada Mas Tri. Bisa enggak? Bisa. Tapi tidak bisa menimpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kalau Allah ngantuk maka malapetaka untuk jagat raya ini. Maka Allah dengan kekuatannya, dengan maha besarnya dan maha sucinya tidak bisa tersentuh oleh ngantuk dan tidur. Tapi sementara terjemahan ini adalah Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Maka hormati, saya kembali kepada ayat yang saya baca tadi. Jadi ada 3 fungsi ya. Dakwah yang pertama, yad'una ilal khair. Yang kedua, ya'muruna bil ma'ruf.
Yang ketiga, tiga. Wayat. Anil tiga ini dakwah menurut firman Quran surah nomor 3 ayat 104. Nah disinilah maka Rasulullah SAW beliau pernah mengatakan itu, ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah ayunais khair, ya Rasulullah SAW ayunasi khair, siapa orang yang terbaik itu. Ini masuk pada kepentingnya ahamiyatud dakwah bil ma'ruf atau dakwah amar ma'ruf wa nahyi anil munkar. Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah ayun nasi khair, siapa orang yang terbaik itu. Kalau kita ditanya tentang kualitas kriteria manusia yang terbaik seperti apa, pasti berbeda dengan apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Rasulullah menjadikan 5 perkara. Ya mudah-mudahan kita bisa memenuhi syarat-syarat 5 ini. Saya singkat saja ya. Manusia terbaik menurut hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, aqra'uhum, paling paling baik bacaannya. Aqra yang paling baik bacaannya. Makhraj tajwidnya sekaligus mungkin ada lagunya. Maka disinilah kadang-kadang imam ditentukan dengan bacaan ini. Yang pertama ya, aqra'uhum, yang paling baik bacaan Quran. Yang kedua, atqahum lillah, orang yang paling takwa kepada Allah. Saya hapus nih ya. Yang ketiga, lah ini arah kita ke sini. Ini yang akan kita bicarakan. Amaruhum, bil ma'ruf, amaruhum bil ma'ruf. Artinya orang yang getol, orang yang semangat, orang yang tidak pernah kenal lelah di dalam mereka beramar ma'ruf. Amaruhum bil ma'ruf, orang yang senang, orang yang giat di dalam amar ma'ruf. Nih, ini nanti yang perlu kita garis bawahi. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, anhahum, anil munkar. Anhahum anil munkar, orang yang paling berani, paling getol di dalam melaksanakan tugas nahi munkar. Baru yang kelima, awsaluhum lirrahim, sampai di sini nanti kita memasuki tentang
amalan-amalan yang harus kita kerjakan dalam masa-masa yang hari ini mungkin kemaksiatan kalau tidak kita lakukan nahi mungkar, bisa jadi nanti semakin melebar, semakin merajalela kemaksiatan itu di tengah-tengah masyarakat kita. Karena fasilitas kemaksiatan itu sudah tidak bisa dibendung lagi. Dan ada pengakuan dari orang dekatnya Pak Pres Ma'ruf Amin. Ya, jadi ketika Pak Ma'ruf Amin jadi wakil presiden, ada punya dekatnya atau punya asistennya, dia mengatakan bahwasanya dulu ketika Pak Ma'ruf Amin ini berada satu musyawarah terbatas atau sidang kabinet terbatas, yang mana dalam sidang ini akan diputuskan, diterbitkan tentang undang-undang bolehnya diproduksi miras. Akan disahkannya produksi miras, bisa boleh. Kan kemarin kan ada dilarang, dulu masih dilarang, tapi ini rencana untuk mendatangkan investor yang banyak, dan sekaligus biar nanti para investor itu bisa mendapatkan keuntungan yang banyak, maka harus ada pembolehan peredaran miras secara umum. Setelah NTT melalui gubernur yang kena kasus itu, kemudian di sana diproduksi, termasuk di Manado, lah inginnya adalah tingkat nasional juga ingin disahkannya undang-undang itu. Maka yang keras menentangnya dan langsung dihadang oleh Pak Ma'ruf Amin ketika beliau masih menjadi pejabat sebagai wakil presiden. Itu satu-satunya berita bahwasanya ternyata keberadaan seorang ulama, keberadaan seorang yang soleh masih bisa berperan untuk menolak itu. Dan waktu itu gedok meja, kemudian yang hadir takut semuanya. Di sana ada presiden, di sana ada Menteri Erlangga, di sana ada Menteri Luhut. Yang mereka itulah yang ingin menerbitkan undang-undang yang membolehkan atau peredaran miras supaya diperizinkan. Seperti itu. Maka yang berani menentang pada saat adalah, karena itu padahal semuanya banyak yang sudah bobol, Pak. Misalnya apa yang disahkan itu, undang-undang apa itu, tentang apa itu? Tentang izin-izin yang sangat dipermudah itu karena untuk mendapatkan investor itu. Tapi ketika menyangkut masalah hal haram berkaitan dengan masalah miras, maka menghadang dengan sekuat-kuatnya beliau Bapak Ma'ruf Amin. Ini memang gak banyak suaranya, tapi sekarang muncul di podcast itu atau di YouTube itu bahwasanya ternyata satu orang bisa menolak, tapi yang lainnya, undang-undang yang lainnya bisa bobol karena mungkin tidak ada perhatian dari umat Islam. Maka sebenarnya berhormati dalam amar ma'ruf nahi mungkar, kekuasaannya sangat menentukan. Dalam tugas dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, ini kekuasaannya sangat menentukan. Masalahnya kita umat Islam bukan menjadi penentu itu, tapi hanya menjadi objek penderita. Hanya menjadi objek penderita. Panjenengan masih ingat kan? Dulu mengatakan, si Yusril mengatakan, segenggam kekuasaan lebih kuat, lebih beragam daripada segudang ilmu. Ngerti kan? Segenggam kekuasaan. Kenapa? Cukup tanda tangan rek-rek sah, rek-rek batal, rek-rek SK turun. Itu hanya tanda tangan seorang pemimpin. Sedangkan ulama-ulama pidato di mimbar, orasi dimanapun dengan suara sampai apa? Sampai berbuih-buih. Tapi kalau tidak ada tanda tangan dari seorang tokoh, selesai, tidak ada manfaatnya. Contoh misalnya, Holy Land yang ada di Gudang Rejo itu, ya kita sudah melakukan upaya-upaya penolakan. Tapi seandainya tidak ditandani SK oleh Bupati, mungkin sampai hari ini tetap demo. Dan salah satu demo itu biasanya pun kalau terjadi kegaduhan di masyarakat, maka bisa jadi izin itu nanti dibatalkan atau ditolak. Tapi harus gaduh dulu. Lah gaduh itu ukurannya apa?
Jangan-jangan ada yang kurban. Atau demo yang dilakukan berjilid-jilid dengan masa yang banyak. Padahal demo dengan berjilid-jilid dengan masa yang banyak butuh biaya betul? Butuh biaya betul? Butuh biaya. Itu pun ajaan yang angkat Pak. Misalnya pada hari ini pas ngaji tadi yang 30, kira-kira diajak ngaji, di situ ada miras, kita protes, kita akan adakan aksi di depan itu. Kira-kira yang ngaji 30 ketika demo menghadapi miras itu, kira-kira tetap 30 atau menjadi 10 atau malah tambah atau kurang. Misalnya sini ada produsen miras, mari para jamaah besok kita datang ke tempat produsen miras itu. Orang yang ngaji 30 ini ketika aksi besok itu misalnya pun kira-kira tambah jumlahnya atau kurang atau tambah? Kurang, berarti ngaku kan? Berat betul? Berat, tapi perlu betul? Perlu kan? Kenapa? Kalau miras apalagi perusahaan dibiarkan maka nanti bisa merusak generasi kita. Jangan-jangan bukan orang lain tapi keluarga kita, anak kita, cucu kita. Sebab Bapak hormati 10 hari setelah lebaran teman-teman yang belakang itu sponsor atau komandannya itu kira-kira hanya 20 orang Pak, 20 orang. Kenapa bisa mengerti 20 orang? Karena tukune sego bungkus ya mung 20 itu kita cukup 20 orang Pak datang ke produsen miras. Siapa yang memiliki? Nggone sapa Pak? Kalau gini misal masyarakat awam itu gak ada masalah Pak. Ini miliknya seorang oknum dari pejabat, anggota TNI, punya produsen miras. Oke, bisa bayangkan. Nek sing duwe tangga jenengan mungkin bisa mengetahui lah iki wonge pergaulannya hanya tidak jauh, dolane rado dan boleh nggak banyak, mungkin jangan panik. Sekarang kalau ini pemiliknya adalah anggota oknum daripada satu kesatuan, jangankan jenengan Pak, pihak polsek saja diundang setengah jam nggak datang, Polres diundang teko nih sakwise selesai masalah nggak datang. Polsek arep teko wedi ora teko, dipanggil dibadel-badel, akibatnya setengah jam baru datang. Kita sudah masuk kepada lokasi. Karepe kan kita ngundang jenengan mang dhisik kula tak membersamai ngoten kan, tapi ternyata orang wani, maka kita duluan. Kenapa? Pemiliknya tadi, pemiliknya adalah saudara tua mereka. Siapa yang berani? Nah inilah perlu tadi. Ini baca sudah nggih? Yang ini yang paling pokok ini. Anhahum anil mungkar. Punya keberanian, punya punya kegetolan di dalam mencegah kemungkaran. Mosok cah cilik minum keras jenengan ramane ngelekke. Nek perlu sabut diminta, minuman kerasnya dibuang. Wani mboten? Perkewo wedi apa golek selamat dhewe-dhewe. Yang terjadi anak SMP minum, sekolah-sekolah itu, ini dekat dengan sekolah kan, minum misalnya, kita tahu dan kita lebih kuat, kita bergerak mencegah mengambil kemudian kita buang, atau kita berhenti, kita nasihati, atau kita biarkan saja, yang penting aku ora, yang penting anakku ora. Gimana yang kita pilih? Bila selamatnya dewe-dewe atau kita mengerjakan nahi mungkar? Kebanyakan bagaimana? Bila selamatnya dewe-dewe, ada alasan perkewo, takut, sing penting aku ora. Karena dengan padahal hormati, kalau hal ini kita biarkan, kalau nahi mungkar tidak kita kerjakan, apa kira-kira ancaman Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah SAW telah bersumpah. Rasulullah bersumpah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah SAW beliau bersabda, walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar
Aw la yusikanallahu ayyab'atha 'alaikum iqaban min indih thumma la tad'unnahu fala yastajibu lakum. Rasulullah sampai menggunakan kata-kata sumpah. Ini menunjukkan keseriusannya dan kepentingan daripada mencegah kemungkaran itu atau nahi mungkar itu. Demi yang jiwaku, demi zat yang jiwaku di tangannya, benar-benar kalian ini mau melaksanakan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran, atau benar-benar Allah akan menimpakan adab kepada kalian, adab yang merata, sehingga apabila hal terjadi kalian berdoa tapi Allah tidak mengijabahi doa kalian. Atasnya pilihan Pak, pilih amar ma'ruf mungkar atau meneng baik ketika melihat kemaksiatan. Kalau meneng baik kita tidak bergerak, maka Allah akan menurunkan adabnya secara merata, dan ketika kita berdoa kepada Subhanahu wa taala, fala yastajibu lakum, Allah tidak mendengarkan doa kalian. Berat betul Pak? Berat betul? Berat. Kalau kita tinggalkan nahi mungkar, maka yang terjadi kemaksiatan berjalan, maka pada saat itu pula maka doa kita tidak mustajab, terhijab oleh kemaksiatan yang ada di tengah-tengah kita. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, ini ada jamaah ibu-ibu kebetulan ya. Maka saya sampaikan, kita ini apabila kompak dan punya keberanian, dan berani tidak harus jadi korban kan, sepenting wani tapi dengan SOP yang benar. Yang penting ada Bapak Ibu, kalau kita berdakwah baik itu terutama nahi mungkar, mencegah kemungkaran, maka niatkan bahasanya kita ingin menyelamatkan manusia dari adab Allah dan supaya mereka mendapatkan kemuliaan dunia sampai akhirat. Orang yang maksiat itu mungkin mereka itu baru jatuh kepada kehinaan, tapi apabila kita angkat, apabila kita selamatkan, maka dia akan mulia dan kita akan mendapatkan pahalanya. Niatnya adalah menyelamatkan orang itu. Apalagi kita di Indonesia, kira-kira pertanyaan dari Bapak Ibu, yang bermaksiat di Indonesia kira-kira agamanya Islam apa agamanya non Islam? Wong Islam apa mboten? Islam mboten? Islam. Betul kan? Kalau mereka Islam berarti sudah syahadat, mungkin belum sholat atau tidak sholat, atau mungkin masih tenggelam di dalam kemaksiatan itu. Bagaimana apabila mereka ketika bergelimpang dengan dosa, dengan kemaksiatan itu, kita selamatkan, mereka akan menjadi orang yang bisa bahagia dunia akhirat. Apakah kira-kira kita nggak akan mendapatkan bahagia itu atau tidak mendapatkan pahala kebahagiaan itu? Maka diniatkan bahwasanya saya menasihati, saya mencegah kemungkaran orang itu adalah supaya dia selamat hidupnya dunia sampai akhirat, demikian pula supaya tidak menjadi korban ketika saya tidak melakukan nasihat ataupun melakukan nahi mungkar itu. Jadi semuanya adalah untuk kepentingan siapa? Kepentingan semuanya. Kemarin barusan berapa hari yang lalu teman-teman dari mana itu? Purwokarto ya, Purwokarto. Ya, Purwokarto, teman-teman mengetahui ada penjual miras. Cukup jauh tempatnya Pak, antar kabupaten. Tapi karena kebetulannya, karena anhahum anil mungkar tadi, maka dia datangi penjual miras itu, dan ternyata setelah masuk ke rumahnya ditemukan ya puluhan, bahkan mungkin mencapai 50 botol lebih ya. Setelah itu disita, kemudian ditanya, pilih tobat, berhenti dari menjual miras, atau kasus ini akan diproses hukum. Apa pilihannya? Ini adalah tobat, berhenti. Kalau dia berhenti, tidak melaksanakan jual miras lagi, berarti kita menyelamatkan orang itu dan keluarga dan masyarakat yang dulu-dulu adalah peminum khamr itu. Menyelamatkan Pak. Hanya berapa orang? Tidak ada 20 orang. Kenapa? Yang jual itu sebenarnya minoritas tempat itu. Masyarakat Jawa Tengah nggak ada yang sepakat Pak. Kira-kira kalau ada orang minuman keras di Indonesia ini, kira-kira tonggone senang apa betul? Nggak senang Pak. Sehingga cukup didatangi, kalau misalnya pun cekel, barang bukti yang kita ambil, kemudian pilih tobat atau kita proses.
Kalau minta tobat, maka membuat pernyataan. Siapa yang dihadirkan? Pak RT, Pak RW, Pak Lurah dihadirkan supaya mereka juga punya peran sama-sama, yaitu mengawasi supaya orang yang tobat ini tidak melakukan kembali. Selesai. Tidak usah dibawa ke kepolisian, tidak usah dilaporkan. Kenapa? Dia sudah bertobat. Selamat dia, selamat keluarganya, dan kita bisa mendapat pahala darinya. Masalahnya pani napa mboten, anhahum anil munkar napa mboten. Ngeten. Lah mengko sing masalah ngeten, sing tuwa-tuwa murid sudah aku ora wis tuwa sing nom-nom bae. Lah niki penyakit ini. Sing tuwa-tuwa mengko jangan-jangan alasan ngeten. Nggih, ora sing nom-nom bae. Sing nom-nom sapa? Kukam, ngoten. Lah nek kukam gelem mangkat, lah nek gelem mangkat. Dan ini bukan tugasnya kukam, bukan tugasnya banser atau ansor atau tentara polisi, bukan. Man ro'amu, man siapa saja, barang siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah. Lah masalah ukuran kemampuan tergantung jenengan. Iki nek sing mungkar anak SD mosok jenengan ora mampu, Pak. Ngoten kan? Mosok dadak misalipun enek bocah muneki percon dador-dador briberi tanggane. Ngebel Pak polisi. Pak polisi, niki ngarep kula muneki percon ganggu kula. Ngoten. Lah nek sing ngunekke pake monggo silakan, tapi nek sing ngunekke anake masa kita nggak bisa detein. Justru karena diam kita inilah mereka senantiasa enjoy dengan kemaksiatannya, enjoy dengan perbuatan yang jelek itu mereka lakukan, enjoy Pak. Tapi nek misalipun lembo ya rasa ngunekke besok akan mereda Pak. Gitu betul. Orang maksiat itu enek sing ngelokke besok mereda. Walaupun kadang-kadang enek sing malah balelo ya enten. Maka nek balelo ke serake dengan jenengan sing kokok-kokok niku. Ayo Laskar, mangkat. Tapi tujuannya bukan untuk gebuki, bukan untuk menghinakan, tapi apa? Untuk menjadikan mereka bertobat. Sebab kalau tobat, maka kita bisa mendapat pahala karena tobatnya dia itu. Niki sing tuwa hanya sebagian kecil kan? 1, 2, 3, 4. Kasih 6 lah. Coba bapak-bapak jenengan unjuk jari, siapa yang umurnya di atas 60 tahun? Acung, 60 tahun. 1, 2, 3. Mau telu kan? Hanya 3. Anak saya melu ngacung jane pun. Berarti malah mati. Jenengan masih muda, jenengan masih perkasa, jenengan masih anhawanil mungkar. Ngaten, mah bapak masa semangat jo semah mendati. Apa komandannya enggak ada masalah. Ayo cah mangkat cah. Aku umurku paling-paling karena 5 tahun dan 10 tahun mangkat. Bisa bilillah ngaten kan? Kenapa? Tujuan yang penting tujuannya kita mencegah kemungkaran bukan karena benci tapi karena ingin ngaten Pak ya? Menyelamatkan. Dan itu tugas mulia kita. Ngaten. Terus lanjut ya. Ini yang perlu ya. Wa awsaluhum lirohim. Ini yang terakhir. Yang pertama, yang terakhir adalah menyambung tali silaturahim. Yang ada hubungannya nasab, yang ada hubungannya darah. Jangan sampai kita pisah keluarga atau kita memutuskan kekeluargaan ataupun memutuskan nasab gara-gara sesuatu perkara. Dan ini sering terjadi. Biasanya pun orang tidak rukun dengan keluarganya, dengan nasabnya ataupun sesama masih ada ikatan darah, tapi tidak rukun. Biasanya pun masalah-masalah ekonomi atau masalah harta, warisan terutama. Nanti hati-hati. Maka orang yang baik adalah orang yang menyambung silaturahim. Dan Rasul mengatakan ini adalah khairun nas. Rasul mengatakan adalah khairun nas. Sebaik-baik manusia. Dari 5 ini yang saya utamakan adalah yang ketiga dan yang keempat, karena sesuai dengan materi judul pada saat ini. Maka jamaah rahimakumullah baru kalau kita melaksanakan itu, yang mana disebutkan dalam ayat tadi, wal takum minkum ummatun, tidak harus banyak Pak, jenengan pun cukup niki syarat itu. Sama-sama nek hari ini kan ya da'una ilal khair ngaji atau ya nguruna
bil ma'ruf ini ngaji. Lah sekarang kapan kita yanha 'anil munkar? Kapan yanha 'anil munkar? Yanhau 'anil munkarnya kapan? Amar ma'ruf sudah niki. Ya kan? Yaitu il khair sudah aja. Sekarang mencegah kemungkaran kapan dilaksanakan? Kalau tidak ada, alhamdulillah. Lah mriki enten mboten kali jambe pengadol miras. Enten mboten? Alhamdulillah. Pabrik miras enten mboten? Tidak ada, alhamdulillah, berarti aman jenengan Pak nggih. Wah. Yes, nek turu wanger ngoten nggih. Sekarang lah niki cedak kalian Gunung Kemukus. Cedak mboten niki? Cedak nggih? Yo. Cedak. Nek aja melu-melu. Parani mriko. Nggih. Lah niku perdebatan ngeten. Lho Pak, nggo tempat maksiat mosok kon rono kon nyedak. Maka ada perdebatan antara Nabi Yahya dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Yahya itu tidak mau mendekat kepada kemaksiatan. Kenapa? Khawatir kalau ketularan. Ngoten nggih? Lah alasan jenengan ngono, lah kapan awake nahi mungkar? Goro-goro alasan saya enggak mau nahi mungkar, goro-goro nek nyedak wong mungkar ndak katut mungkar. Aku jur mengke. Maka Nabi Isa enggak berdebat dengan Nabi Yahya. Kalau orang ingin merubah orang yang maksiat, kalau enggak mendekat, kapan kita bisa merubahnya? Mendekat bukan berarti melu-melu, mendekat dalam rangka untuk tapi menyelamatkan dengan upaya-upaya yang kita sampaikan. Ya da'unyal khair, ya'muru bil ma'ruf, kemudian mencegah kemungkaran itu. Dia lakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kudu nyedak, tapi nyedaknya bukan ingin ikut-ikutan, tapi menyampaikan al-haq kepada mereka. Maka di sini Pak Hormati, saya yakin pengajian sudah berjalan berapa tahun ini? Berapa tahun? Lama nggih? Selama atau tahun. Lah tolong nanti teman-teman ya nanti jangan bisa ikut serta untuk menjadi lahan ataupun menjadi wasilah untuk menempa latihan. Kemarin itu teman-teman yang dari Purwokerto itu goro-goro diajak untuk naik mungkar. Oh, cara seperti ini toh ternyata. Apa itu? Datang ke tempat maksiat itu, kemudian kita sampaikan dan kita tadi barang bukti kita ambil, disuruh milih, membuat pernyataan, pilih tobat atau kasus akan kita lapor polisi. Nek misalnya ngeyel, maka lapor polisi, barang bukti kita amankan sebagai barang bukti. Tapi kalau tobat, barang bukti kita hancurkan, kita buang, kita musnahkan, tapi orang itu sering membuat pernyataan dan nanti disaksikan oleh orang-orang sekitar, tokoh-tokoh sekitar itu. Semua ternyata damai, aman dan menguntungkan bagi bahasa ini pun win-win. Ini seharusnya solusi seperti itu, orang malah minuman kadidung wong loro. Pak, enten pun api-api aten Pak. Niki kula menehi napa jenenge? Atensi. Iya, Pak. Wis kula boten sah mang perkarake niki mawon niku enten atensi 10 yuta. Kira-kira nek wong siji sing mlaku kae 10 yuta. Kira-kira pelo badan, awalnya pak kantar-kantar, suaranya keras, menentang dengan keras, tapi ini misalnya pun, bukan dihadapi dengan marah dan kekuatan, tapi dilus dengan uang 10 juta, kira-kira belendek, kenapa tetap semangat untuk nahi mungkar? Belendek kenapa itu? Ini bahayanya. Maka teman-teman sepakat, kalau diundang rapat kok ogah-ogahan, kalau diajak naik mungkar kok dia sudah miring-miring, menggok-menggok, maka dikhawatirkan ini sudah belendek, sudah pelo. Kenapa? Memang kadang-kadang iming-iming ini yang sudah banyak orang itu berguguran karena mendapatkan ini. Mendapatkan apa? Atensi. Bahkan mereka mengatakan bukan atensi Pak, bukan suguhan apa? Nyota kayak infak. Mereka bukan mengatakan kata-kata ini uang untuk atensi, tetapi apa? Ini infak, nanti setiap bulan kami beri lagi.
Kira-kira kalau nggak kuat imannya, kan nggak punya semangat anil mungkar tadi, kira-kira meledek betul. Dan itulah yang sering terjadi di lapangan. Kalau demikian rupa, maka orang yang mencegah kemungkaran menjadi pihak yang mungkar karena mendapatkan suap tadi. Maka bagi orang-orang yang terjun di medan nahyu mungkar atau nahyu mungkar, maka biasanya ujiannya berat. Kalau tidak menghadapi sama-sama orang yang keras, tapi tadi kalau tidak bisa dikerasi, bisa dihalusi, tapi halusnya dengan apa? Dengan finansial, dikondisikan dengan finansial. Maka jamaah rahimakumullah, kalau kita mengatakan wal takum minkum, maka ujiannya berat. Karena apa? Tugasnya adalah selain yad'il khair adalah wayan hauna anil mungkar. Baru apabila tiga laksana ini adalah paulaika humul al muflihun, orang-orang yang bejo, orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Muflihun menyebutkan tiga tadi, yad'unal khair, ya'muru bil ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar. Tidak boleh mengambil satu saja, tiga-tiganya, supaya apa? Jadi orang yang muflihun. Bahasanya kita sering apa digunakan? Orang-orang yang mendapatkan kemenangan atau kabegjan kita. Nah itulah kalau hormati satu ayat di dalam surah Ali Imran ayat 104 sebenarnya disintir oleh Masjid tadi tentang kuntum khairu ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini saya bacakan hadisnya saja, saya singkat. Rasulullah SAW beliau bersabda ngaten, inna rabbi atoni sab'ina alfan yadkhulul jannah bighairi hisab. Dari kalimat kuntum khairu ummah, kalian ada sebaik-baik umat, kalian ada sebaik-baik manusia yang dilahirkan oleh Subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah manusia. Disebutkan dalam tafsir kasih mengatakan orang yang paling bermanfaat. Khairu ummah adalah orang yang paling bermanfaat. Apa amalan yang bermanfaat? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Lah maka Rasulullah mengatakan, orang-orang muslim yang apabila mengerjakan amalan-amalan tersebut yang disebut dengan kuntum khairu ummah, maka Rasulullah mengatakan, inna rabbi atoni sab'ina alfan yadkhulul jannah bighairi hisab. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah Tuhanku telah memberikan kepadaku dan kepada umatku bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW itu masuk surga 70.000 tanpa hisab, tanpa adab. Dalam hadis yang lain adalah bighairi hisab wala adab, tanpa hisab, tanpa adab, bledeng masuk surga. Berapa? Sab'ina alfan. $70.000 masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, bleng, gak mampir rokok. Berapa? 70.000. Kira-kira kalau 70.000 ini, kira-kira kita ini masuk di dalam ini, betul? Wajah-wajah ngeten iki. Nggih. Nek bahasa sing kasare potongan-potongan awake dhewe ngeten niku. Masuk 70.000 niki mboten. Oh, gedhe-gedhe. Angel nggih, angel. Nek nonton wajah-wajah angel iki. Kenapa? Rasulullah SAW itu ketika haji wada, Rasulullah itu ketika haji wada bersama Rasulullah SAW dengan para sahabat yang sangat mulia itu jumlahnya sudah 114.000. Umat Rasulullah SAW, sahabat Rasulullah SAW sholat bersama jamaah naik haji wada 114.000 pun turah. Awadi turah ini kaduan. Sudah ini sudah ada turah. Lah terus piye nek ngeten iki, Pak? Ratu jatah nih, wis ra jatah nih. Maka
Alhamdulillah ada sahabat yang mulia Umar bin Khattab yang mengatakan, ya Rasulullah, halla itazantah. Ini Umar bin Khattab paham, kalau hanya 70.000 bagaimana anakku, bagaimana cucuku. Awake dhewe kaduane cucu kan, apa awake dhewe iki gantung siwur saja gak masuk kan. Oh, kita itu keturunan yang keempat, minimal keturunan ke-15 ada kan, itu ada nasab dari Rasulullah SAW kan, berarti keturunan kira-kira 17 atau 20-an. Padahal kita nggak keturunan Rasulullah SAW, jelas kita nonton irung-irung, kita nggak keturunan Rasulullah SAW. Orang yang mengaku Habib saja sekarang dipermasalahkan ya kan. Maka Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, halla itazatah, ya Rasulullah, napa jenengan orang jaluk jatah melih, ya Rasulullah, napa jenengan tidak meminta kepada Allah tambahan lagi. Alhamdulillah Umar bin Khattab mengatakan gitu. Maka Rasul mengatakan, istazatuhu fatoni kulu hadim minhum sab'an alfan. Aku minta lagi, maka setiap orang dari 70.000 itu, setiap orang maka di belakang adalah 70.000 lagi. Wong 70.000 nanti bersama mereka, setiap orang di bawah mereka itu setiap orang itu ada 70. Alhamdulillah, ini kita wajah-wajah kita mudah-mudahan di sini Pak. Ya, sekarang 70.000 kan 70.000 berapa? Kita Pak, ayo hitung berapa? 7 kali 7 berapa? 49. Nolnya berapa? Nolnya berapa? 8. Bener, pinter. Nolnya 8. Sekarang titiknya dibeli tuh. Berapa? Di pojok niki. 4,908 pinten? 4 miliar 4,9 M. Yang masuk surga setelah 70.000 ini klaster kedua atau rombongan ke 4,9 miliar. Selain 70.000 ini, berarti nanti jumlah berapa? Ini tambah 70.000. Kira-kira masuk buat awake dhewe mriki. Insyaallah muga-muga ngoten nggih. Lah nek ora piye? Pun cukup dereng niki jenengan kira-kira. Jaluk mlih mboten. Umar bin Khattab enggak mau nerima ini. Ya Rasulullah, halla itazatah. Ya Rasulullah, apa jenengan jaluk jatah mlih? Artinya Pak, Umar bin Khattab enggak kesalahe dhewe, Pak. Ora mikir Umar sudah jelas mau masuk surga. Karena apa? Dia termasuk 10 sahabat yang masuk surga. Tapi orang nganggo dhewe ketika minta itu untuk siapa? Ya untuk kita ini. Ya Rasulullah, hal tajatah ya Rasulullah, apa jenengan enggak jatuh jatah lagi? Maka Rasulullah, saya minta jatah lagi, maka saya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hakada. Tangan dipegang. Kemudian Rasulullah SAW menurut bawahnya, ini adalah pasir yang ada pada pasir itu. Ini pasir. Dari ujung tangan sampai ujung tangan kiri di pasir. Sekian ini. Saya diberi tambah sekian ini. Nah, niki mungkin tugas jenengan. Saat niki pasir dari tangan kanan sampai kanan kiri, mungkin tugas jenengan menghitung jumlahnya berapa selain niki. Nek jenengan mboten gadah pasir mengki tegen kula, engko takon gogoy ngoten, manghitung dhewe terserah. Ngoten nggih? Manghitung jumlahnya berapa? Yang jelas banyak atau sedikit? Banyak. Alhamdulillah tambahi. Pokoknya klaster pertama 70.000, klaster kedua yang klaster ketiga ini wow. Ini umat Islam yang maka akan Allah masukkan ke surga. Tapi tentunya yang 70.000 ini yang paling utama. Yadkhuluna jannah bi ghairi hisab wala adzab. Masuk surga tanpa hisab, tanpa adzab. Artinya tadi tanpa dihisab, artinya pun amal semuanya dianggap baik, maka tidak usah ditimbang, langsung masuk surga. Itulah orang-orang yang paling mulia. Nah, ini kita ini timbangannya berat kira. Lama.
ngenteni masuk surga ketoke prosesnya panjang. Tapi mati, walaupun prosesnya panjang, tapi ada keuntungan umat Islam ini. Rasulullah SAW mengatakan itu dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW beliau bersabda, nahnul akhirun wal amaluna yaumal qiyamah. Kami maksud umat Islam ini adalah umat yang terakhir, tapi nanti pada hari kiamat akan masuk surga terlebih dahulu. Tidak akan masuk surga sebelum aku masuk surga dan umatku juga masuk surga. Rasul mengatakan tidak ada nabi yang akan masuk surga sebelum aku Nabi Muhammad SAW masuk surga, dan tidak ada umat yang masuk surga sebelum umatku umat Rasulullah SAW ini masuk surga. Itulah keutamaan umatipun kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi tugasnya berat. Ya da'udal khair, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jangan ngambil ya da'udal khair, tapi yang ketiga wa yanhauna 'anil munkar tetap harus kita laksanakan. Ngoten nggih, Pak. Mudah-mudahan kita nanti bisa bersama-sama, karena ini tugas mulia, dan selama kita melaksanakan tugas, Allah Subhanahu wa taala pasti akan membimbing kita, akan meridhoi kita, dan akan memberikan keberkahan pada hidup dan umur kita ini. Demikian, mudah bermanfaat. Saya kembalikan kepada Mas Tri sebagai panuto acara wonten ing kesempatan pengawasan intalu menika. Bila tik walidaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.